Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Terima kasih sudah berkunjung kembali di Gamas Channel, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Yang belum, saya tunggu subscribe-nya. Oke, kali ini saya ingin mengangkat satu materi di mana setiap pelajar itu biasanya kesulitan untuk membedakan mana soal tipe permutasi dan mana soal yang tergolong kombinasi. Nah, saya ingin sedikit mengangkat materi perbedaan permutasi dan kombinasi ini agar paling tidak pelajar atau siapapun itu mampu menerka ini soal cerita tipe permutasi atau kombinasi gitu ya. Berbagi ilmu sedikit karena ini sangat penting untuk menentukan mana permutasi dan kombinasi. Oke, langsung saja. Ini adalah materi tentang perbedaan permutasi dan kombinasi. Oke. Di sini matematikanya asik ya. Baik, membahas tentang perbedaannya. Bismillah, kita pahami yuk. Oke. Yang pertama, untuk memahami itu saya akan ulas kembali definisi permutasi, definisi kombinasi, kemudian baru kita bahas perbedaan permutasi dan kombinasi itu apa, dan terakhir kita akan belajar mengidentifikasi soal cerita ya, mana yang permutasi, mana yang kombinasi. Baik, kita akan langsung ke definisi permutasi. Jadi seperti materi sebelumnya tentang permutasi, diketahui itu bahwa definisi dari permutasi adalah susunan berurutan dari semua atau sebagian elemen sebuah himpunan dengan memperhatikan urutan ya. Biasanya ini kalimat dengan memperhatikan urutan itu bisa langsung disampaikan dan bisa juga tidak ya. Saya langsung sampaikan saja dengan memperhatikan urutan karena kita akan mengetahui perbedaannya apa. Itu definisi permutasi ya. Sekarang kita lihat definisi kombinasi. Definisi kombinasi adalah susunan berurutan sebagian elemen dari suatu himpunan dengan tidak memperhatikan urutan ya. Ini ada clue-nya, tidak memperhatikan urutan. Ini definisi kombinasi. Dari definisinya saja sudah jelas ya perbedaannya. Yuk kita lihat perbedaannya. Perbedaan permutasi dan kombinasi adalah di sini yang sangat mencolok itu tentang memperhatikan urutan atau tidak ya. Untuk permutasi dia akan memperhatikan urutan. Untuk kombinasi dia tidak memperhatikan urutan. Itu perbedaan pokoknya ya. Ada yang memperhatikan urutan, ada yang tidak memperhatikan urutan. Ini sangat penting ya, sangat penting ini. Jadi nanti kita akan melihat soal cerita itu, dilihat susunannya memperhatikan urutan atau tidak ya. Untuk lebih memahami dari perbedaan permutasi dan kombinasi, saya akan mengidentifikasi soal cerita. Saya akan sediakan 3 soal cerita. Di sini ada beberapa soal cerita. Identifikasi yuk. Permutasi atau kombinasi. Oke. Sangat penting untuk mengetahui dia tipe soal cerita permutasi atau kombinasi ya, karena untuk menentukan langkah selanjutnya kita menggunakan rumus yang tepat gitu. Yang pertama, ada satu soal cerita. Terdapat 4 orang yang akan menempati tempat duduk yang tersedia. Berapa susunan yang dapat dibentuk? Ini permutasi atau kombinasi? Oke ya, saya siapkan dulu beberapa soalnya. Soal yang kedua, akan dibentuk 2 orang panitia inti terdiri dari ketua dan wakil ketua yang dipilih dari 6 orang calon.
ada berapa pasang calon yang akan dapat duduk sebagai panitia inti? Oke, ini juga merupakan susunan yang harus dibentuk. Soal yang ketiga, suatu kelompok yang terdiri dari 3 orang pria dan 2 orang wanita akan memilih 3 orang pengurus, ya. Berapa cara yang dapat dibentuk dari pemilihan jika pengurus terdiri dari 2 orang pria dan 1 orang wanita? Nah, ini koma, ya, sepertinya akan koma. Jadi suatu kelompok terdiri dari 3 orang pria dan 2 orang wanita akan memilih 3 pengurus dari 3 pria dan 2 wanita tersebut. Oke, kita fokuskan soal yang pertama. Kita akan belajar mengidentifikasi ini permutasi atau kombinasi. Kita langsung lihat soalnya. Terdapat 4 orang yang akan menempati tempat duduk yang tersedia. Berapa susunan yang dapat dibentuk? Oke, karena di sini terdapat 4 orang pria, 4 orang yang akan menempati tempat duduk. Berarti tempat duduknya juga kan istilahnya ada 4 tempat gitu ya, ada 4 tempat. Artinya semuanya akan duduk, semuanya akan menjadi bagian susunan. Berarti yang pertama cluenya karena dia semua, biasanya di permutasi ini biasanya. Kemudian kita lihat dulu, dia memperhatikan urutan atau tidak. Misalnya si A duduk dengan si B, kemudian si C, kemudian si D, gitu ya. Akan berbeda susunannya. Kalau di depan akan berbeda, susunannya akan berbeda. Artinya apa? Berarti ketika urutan orang tersebut pindah tempat duduk, itu berarti memperhatikan susunan. Berbeda pula susunannya, gitu ya. Berarti itu termasuk permutasi. Betul sekali. Soal yang pertama tergolong dengan soal permutasi karena memperhatikan urutan, ya. 4 orang yang akan menempati tempat duduk. Kemudian di sini diminta berapa susunan yang dapat dibentuk. Artinya keempat orang tersebut akan dipindah-pindahkan, termasuk hitungan susunan. Berarti memperhatikan urutan. Itu termasuk permutasi. Good. Yang kedua, soal yang kedua, akan dibentuk 2 orang panitia inti terdiri dari ketua dan wakil ketua yang dipilih dari 6 orang calon. Ada berapa pasang calon yang dapat duduk sebagai panitia inti? Perhatikan baik-baik, Kak. Di sini akan dibentuk 2 orang panitia inti. Tetapi di sini ditentukan akan dipasang menjadi ketua dan wakil. Nah, artinya apa? Ketua dan wakil harus orang yang berbeda. 1. Kemudian jika A ditaruh menjadi ketua, B ditaruh menjadi wakil ketua, itu akan beda susunannya ketika si B menjadi ketua, si A menjadi wakil, ya. Berarti punya susunan yang lain gitu. Berarti ketika ada jabatan yang diuraikan gitu ya, artinya itu harus memperhatikan urutan. Ya, paham ya? Jadi kalau ada jabatan yang diuraikan dan harus ditempati orang, gitu ya, berarti itu memperhatikan urutan karena susunan ketua A, kemudian wakilnya B akan berbeda pula dengan kalau ketuanya B, wakilnya A. Nah, itu yang disebut dengan memperhatikan urutan. Ya, paham ya? Berarti nomor 2 tipe soal permutasi. Betul sekali. Oke, berikutnya yang ketiga.
Yang ketiga, suatu kelompok yang terdiri dari 3 orang pria dan 2 orang wanita akan memilih 3 pengurus. Berapa cara yang dapat dibentuk dari pemilihan jika pengurus terdiri dari 2 orang pria dan 1 wanita? Perhatikan baik-baik Kak. Nomor 3 dengan nomor 2 ini hampir mirip ya. Memilih pengurus, memilih panitia gitu ya. Cuman mohon dibedakan Kak. Kalau yang nomor 2 jelas dia menyebutkan akan diposisikan sebagai apa. Diposisikan sebagai ketua dan wakil ketua. Kalau nomor 3 itu tidak menyebutkan uraian jabatannya. Yang jelas saya mau memilih 3 orang pengurus. 2 dari laki-laki atau dari pria ya, 1 dari wanita. Berarti siapapun orangnya nggak peduli ya, nggak bakalan beda. Yang penting saya ambil 2 dari pria, saya ambil 1 dari wanita, begitu ya. Mau wanita dulu yang dipilih atau lelaki dulu yang dipilih nggak masalah, nggak peduli, susunannya akan tetap dihitung sama karena tidak ditentukan jabatannya, uraian jabatannya tidak disebutkan. Yang penting saya mengambil 2 laki-laki dan 1 perempuan, gitu ya. Dia tidak memperhatikan urutannya, dia nggak peduli mau laki-lakinya siapa nggak peduli. Yang penting saya ngambil 2, perempuannya saya ngambil 1. Bebas mau laki-laki dulu mau perempuan dulu, yang penting saya kumpul dapat 3 orang pengurus ya. Jadi tidak memperhatikan urut, nggak peduli, yang penting ada 3 pengurus yang akan dipilih. Karena ketidakpedulian, tidak peduli urutannya, tidak memperhatikan urutannya, soal ini itu termasuk soal kombinasi. Betul sekali. Nah, itu beberapa soal cerita yang membawa kita memahami tipe-tipe soal. Dia soal termasuk permutasi atau dia termasuk soal kombinasi gitu ya. Yang penting intinya kita harus tahu ini soal nih memperdulikan urutan nggak ya, memperhatikan urutan nggak ya. Kalau teridentifikasi dia memperhatikan urutan, berarti termasuk permutasi. Tetapi kalau ada soal yang dirasa kita pahami bahwa dia nggak peduli sama urutan, yang penting ada, yang penting tersusun, tidak memperhatikan urutan, maka itu termasuk kombinasi ya. Sekali lagi saya ingatkan, kita harus mampu mengidentifikasi ini soal permutasi atau kombinasi. Karena ketika kita sudah mampu mengidentifikasi soal, langkah berikutnya kita pasti mampu menentukan rumus mana yang tepat, gitu ya. Kalau kita bingung menentukan ini permutasi atau kombinasi, maka bisa jadi kita akan salah menaruh rumusnya, gitu ya. Dan berikutnya juga akan salah, gitu ya. Jadi ini sangat penting untuk membedakan mana soal permutasi dan mana soal kombinasi. Ya, semoga beberapa contoh soal ini bisa mampu memahamkan kita untuk mengetahui ini tipe permutasi atau kombinasi. Begitu ya. Semoga paham. Kemudian ragat. Alhamdulillah ya. Kita akhiri nastatimil hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.